Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Adam merupakan nabi dan orang yang pertama kali berada di dunia ini serta membangun peradaban di atas muka bumi ini. Namun pada masa Nabi Nuh alaihissalam, seluruh peradaban ini sirna ditelan banjir dahsyat tanpa menyisakan apapun kecuali Nabi Nuh dan kaumnya yang taat. Yang menjadi sebuah pertanyaan besar, negara manakah yang pertama kali dibangun sebagai tempat berkembangnya peradaban setelah banjir Nabi Nuh alaihissalam? Banyak sejarawan Islam menyebut Mesir sebagai Al-Bilad alias induk dari segala bangsa. Disinyalir, pernyataan ini berangkat dari satu kisah yang terjadi di masa sangat lampau di kehidupan Nabi Nuh alaihissalam. Al-Kisah, Nabi Nuh alaihissalam dikaruniai beberapa putra oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah Sam, Ham, Yafis, dan Yatun. Ia juga dikaruniai cucu yang banyak. Setiap harinya, Nabi Nuh selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka diberikan berkah yang melimpah. Allah kemudian memberikan wahyu kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ada suatu malam di mana doa yang dipanjatkan oleh Nabi Nuh alaihissalam itu pasti dikabulkan. Ketika malam itu tiba, Nabi Nuh membangunkan seluruh keluarganya satu persatu. Mulanya, Nabi Nuh menyuruh Sam untuk bergegas membangunkan anak-anaknya. Dari sekian banyak anaknya, hanya Arfakhshad yang benar-benar bangun dan menuruti perintah sang ayah. Sam kemudian mengajak satu-satunya anak yang menurut itu untuk duduk bersama sang kakek. Nabi Nuh kemudian mulai memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, jadikanlah hidup Sam penuh berkah serta berikanlah pangkat kenabian dan para raja kepada keturunan Arfakhshad. Nabi Nuh hanya mendoakan keturunannya yang mentaati perintahnya untuk bangun tidur dan memanjatkan doa bersama-sama di malam itu. Selepas itu, giliran Ham yang dipanggil oleh Nabi Nuh alaihissalam, tetapi Ham menolak seruan ayahnya tersebut. Sayangnya juga tidak ada seorang pun dari anak-anak Ham yang bangun dari tidurnya. Nabi Nuh pun berdoa agar keturunan Ham nantinya menjadi pesuruh bagi keturunan dari putra sulungnya, yaitu Sam. Namun sebelum doa selesai dipanjatkan, ada satu keturunan Ham yang terbangun. Ia mendengarkan doa sang buyut yang dipanjatkan atas keturunan Ham. Ia bernama Mis bin Bishar. Tergugah hatinya untuk menghampiri Nabi Nuh dan meminta doa kepadanya. Wahai buyutku, sungguh aku memenuhi seruanmu meskipun ayahku, kakekku, dan seluruh anggota keluargaku enggan memenuhi seruanmu. Aku mohon pinta keberkahan untukku, ujar Mis bin Bishar. Berbahagialah hati Nabi Nuh alaihissalam. Ia membelai lembut kepala Mis seraya berdoa, Ya Rabb, Mis telah memenuhi seruanku, maka berkahilah keturunannya. Tempatkanlah ia dan keturunannya di belahan bumi yang diberkahi, di belahan bumi yang nantinya menjadi Al-Bilad, induk dari segala bangsa dan menjadi tempat pertolongan bagi seluruh hambamu. Jadikanlah sungainya sebagai sebaik-baiknya sungai yang mengalir di dunia. Jadikan sebaik-baiknya berkah bagi keturunannya, serta tundukkanlah seluruh negeri baginya dan bagi keturunannya. Jadikanlah seluruh bangsa merendah kepadanya dan kepada keturunannya. Berikanlah kekuatan kepada mereka untuk mengatur belahan bumi itu. Setelah doa yang panjang itu, Nabi Nuh alaihissalam menyuruh putranya Yafis untuk ikut berdoa bersamanya. Namun, Yafis dan seluruh anggota keluarganya menolak seruan itu. Maka Nabi Nuh alaihissalam pun berdoa agar nantinya Yafis menurunkan satu bangsa manusia yang paling buruk di dunia ini. Setelah mendapat sambutan yang tidak dikehendakinya, Nabi Nuh alaihissalam ganti menyuruh putranya yang tersisa, yaitu Yatun. Yatun pun memenuhi seruan ayahnya. Nabi Nuh lalu mendoakannya agar hidup dengan melimpah keberkahan. Sayangnya, Yatun tidak mempunyai keturunan. Di kemudian hari, doa-doa yang dipanjatkan oleh Nabi Nuh alaihissalam satu persatu terkabul. Sam yang langsung bergegas ketika diperintah oleh sang ayah, hidupnya penuh kebahagiaan hingga ia wafat. Arfakhshad putranya hidup penuh keberkahan. Keturunannya menjadi raja-raja dan para nabi. Dari keturunan Sam inilah nantinya bangsa Arab, bangsa Persia, dan bangsa Romawi berasal. Sementara Ham yang enggan menuruti perintah sang ayah hidup dengan penuh kesusahan. Salah satu putranya, Kan'an, diceritakan oleh Al-Quran enggan untuk masuk ke dalam perahu Nabi Nuh alaihissalam dan memilih berlari ke puncak gunung kala terjadi banjir bandang itu. Putra Ham yang lainnya yaitu Aswad menurunkan bangsa Sudan dan Ethiopia, sementara Kushi menurunkan bangsa India, lalu Fud menurunkan bangsa Barbar, dan Baisar menurunkan bangsa Koptik. Mis, putra Baisar, dan seluruh keluarganya memilih menetap dan mendirikan kerajaan di sebuah daerah yang di kemudian hari dikenal dengan Tanah Mesir. Tanah inilah yang dijuluki dengan Al-Bilad, sesuai dengan doa Nabi Nuh alaihissalam. Kerajaan Mesir waktu itu membentang dari Aswan sampai Urbushi dan dari Burqah sampai Ailah. Di masa setelahnya, Mis membagi kerajaan menjadi 4 bagian bagi 4 anaknya, Kif, Ashimun, Atrib, dan Sah. Dari salah satu anaknya inilah ribuan tahun kemudian lahir seorang perempuan mulia bernama Hajar.
Dia menikah dengan Ibrahim alaihissalam yang juga keturunan Nabi Nuh alaihissalam dari Sam. Sementara itu Yafis, putra Nabi Nuh alaihissalam yang sama sekali tidak menuruti perintah sang ayah, hidup dengan penuh kesulitan. Keturunannya mempunyai watak yang sangat kasar. Nantinya dari dialah lahir bangsa Turki, bangsa Italia dari kepulauan Sisilia, dan bangsa Ya'juj Ma'juj yang akan menghancurkan dunia ini. Itulah mengapa Mesir dikatakan sebagai induk dari segala bangsa, karena dari bangsa inilah sebuah peradaban baru tumbuh dan berkembang menjadi 195 negara sampai saat ini. Di negara ini pula pernah lahir sebuah peradaban Babilonia dengan kehebatan peradabannya, serta dengan rajanya yaitu Namrud yang menguasai hampir seluruh dunia. Dari sini pula lah lahir peradaban Mesir kuno yang melahirkan banyak Fir'aun yang juga menguasai dunia. Di Mesir pula terletak sungai terpanjang di dunia yaitu Sungai Nil yang melalui 11 negara dengan panjang mencapai 6.650 km. Dari peradaban ini pula lah lahir para Anbiya yang membawa risalah bagi seluruh umat manusia untuk mentauhidkan Tuhan yang Maha Esa yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.